Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik Premis Institute. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang marketing research. Menyambung pembahasan kita tentang marketing research, kita memasuki pembahasan tentang riset sebagai suatu proses. Riset pemasaran digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar yang mempengaruhi masa depan organisasi. Oleh karena itu, riset pemasaran merupakan keterampilan yang dibutuhkan oleh semua jenis organisasi, baik besar maupun kecil. Usaha kecil maupun perusahaan besar bisa mendapatkan keuntungan dari pengetahuan yang diberikan oleh penelitian. Selain itu, komunitas, seni, dan organisasi nirlaba lainnya juga dapat memperoleh manfaat. Usaha kecil mungkin percaya bahwa mereka tidak memiliki sumber daya untuk melakukan riset pemasaran. Namun, bisnis kecil biasanya beroperasi dengan margin keuntungan yang sempit sehingga sangat rentan terhadap persaingan. Bahkan kehilangan sebagian kecil pelanggan dapat berarti potensi kebangkrutan. Oleh karena itu, usaha kecil perlu meneliti produk dan layanan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Selain itu, penting bagi mereka untuk melakukan penelitian secara terus-menerus mengenai produk dan layanan apa yang ditawarkan oleh bisnis pesaing. Organisasi nirlaba juga mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki waktu dan uang yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Namun semua jenis organisasi nirlaba bisa mendapatkan keuntungan dari melakukan penelitian. Misalnya organisasi nirlaba layanan sosial berbasis komunitas dapat menggunakan penelitian untuk menemukan layanan apa yang dibutuhkan oleh orang yang mereka layani. Organisasi nirlaba lainnya seperti organisasi seni menghadapi tantangan untuk menemukan audiens dan dapat menggunakan penelitian untuk membantu keputusan segmentasi dan promosi. Perusahaan besar sering memiliki departemen riset pemasaran internal. Meski begitu, mereka terkadang menyewa firma riset pemasaran eksternal khusus untuk melakukan riset. Riset pemasaran sangat diperlukan ketika perusahaan mengembangkan produk baru atau mengubah posisi produk saat ini. Penelitian diperlukan untuk menganalisis kebutuhan konsumen secara menyeluruh, karena pengenalan atau reposisi produk yang gagal bisa menjadi kesalahan yang sangat merugikan. Departemen pemasaran menyediakan koneksi organisasi antara struktur internalnya dan lingkungan eksternal di mana ia berada. Struktur internal perusahaan akan terdiri dari departemen seperti operasi, sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan pembelian. Sedangkan lingkungan eksternal akan terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar. Riset adalah alat yang digunakan departemen pemasaran untuk memahami bagaimana lingkungan eksternal akan mempengaruhi strategi organisasi. Departemen pemasaran juga akan memberikan informasi yang dibutuhkan ke departemen perusahaan lainnya. Lingkungan eksternal dapat digambarkan sebagai lingkungan yang mengelilingi sebuah organisasi. Komponen lingkungan eksternal meliputi ekonomi, persaingan, hukum atau politik, sosial, dan teknologi. Ini adalah peran departemen pemasaran untuk mengeksplorasi lingkungan ini dan mencari masalah dan peluang yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Misalnya, riset pemasaran dapat membantu departemen pembelian dalam menjawab pertanyaan, apakah krisis pemerintah di negara lain akan mempengaruhi harga bahan mentah. Departemen penjualan mungkin memerlukan bantuan dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana penurunan pendapatan akan mempengaruhi kebiasaan pembelian konsumen. Departemen produksi mungkin memerlukan bantuan dalam menjawab pertanyaan seperti apakah peraturan lingkungan pemerintah yang baru berarti desain ulang kemasan produk. Riset pemasaran harus digunakan secara berkelanjutan untuk menjawab jenis pertanyaan ini. Selain lingkungan eksternal, departemen pemasaran juga perlu berkomunikasi antara organisasi dan konsumennya. Departemen pemasaran perlu menyediakan organisasi dengan informasi untuk membantu menentukan produk, harga, tempat, dan promosi
yang tepat yang akan memotivasi konsumen untuk membeli. Sayangnya beberapa perusahaan menganggap mereka tahu apa yang diinginkan konsumen. Sebagaimana contoh pembuat mobil Amerika Serikat berasumsi bahwa anak muda hanya tertarik untuk membeli mobil dengan gaya mutakhir. Pembuat mobil mungkin benar bahwa anak muda tertarik pada gaya, namun ketika penelitian dilakukan, ditemukan bahwa harga dan nilai adalah motivasi utama untuk membeli mobil tertentu. Ada sejumlah isu berbeda yang dapat dipilih organisasi untuk diteliti. Penelitian di pasar konsumen dapat digunakan untuk menentukan siapa yang membeli produk tertentu. Perusahaan juga harus mempertimbangkan untuk melakukan penelitian mengenai produk dan layanan pesaing karena dapat memberikan informasi berharga tentang bagaimana bisnis dapat meningkat. Misalnya, organisasi harus menganalisis persepsi pelanggan mereka tentang pesaing, karena penelitian semacam itu membantu menentukan apakah perusahaan harus menambahkan manfaat apapun yang diberikan oleh produk pesaing ke produk mereka sendiri. Riset pasar dapat menentukan komposisi segmen pelanggan saat ini. Riset konsumen dapat memeriksa alasan pelanggan untuk membeli dan sangat penting untuk meningkatkan segmen pasar saat ini dan menemukan target pasar baru. Riset distribusi dilakukan untuk menentukan apakah produk dijual di lokasi yang tepat. Organisasi juga perlu menggunakan penelitian untuk menentukan apakah produk tertentu memiliki manfaat yang diinginkan konsumen. Bidang penelitian penting lainnya adalah menentukan apakah suatu produk dipromosikan secara efektif. Terakhir, menentukan harga yang tepat untuk suatu produk dapat membuat perbedaan antara peluncuran produk yang berhasil dan tidak berhasil. Informasi yang dikumpulkan tentang semua masalah ini akan membantu bisnis untuk mempelajari di mana dan bagaimana mereka perlu meningkatkan diri. Penelitian seringkali dimulai tanpa perencanaan yang tepat, namun jawaban yang benar atas pertanyaan penelitian dapat diperoleh dengan mengikuti proses 6 langkah. Pertama, dimulai dengan menentukan apa yang perlu diketahui organisasi dan di mana ia dapat menemukan informasi tersebut. Siapa yang akan berpartisipasi dalam penelitian dan jumlah partisipan yang dibutuhkan. Pendekatan penelitian apa yang sesuai untuk pertanyaan penelitian dan pemilihan metode penelitian yang paling sesuai. Kemudian perencanaan pelaksanaan penelitian dan setelah penelitian dilaksanakan, langkah terakhir adalah menganalisis dan melaporkan temuan dan rekomendasi. Terkait langkah pertama, merancang pertanyaan penelitian umumnya sulit dan memakan waktu. Karena organisasi seringkali terburu-buru untuk mendapatkan jawaban, godaannya adalah membuat proses penelitian sebelum menentukan apa yang benar-benar perlu mereka ketahui. Akibatnya mereka mungkin mengajukan pertanyaan penelitian yang tidak terdefinisi dengan baik atau bahkan pertanyaan yang salah sama sekali. Agar efektif, sebuah studi penelitian harus dirancang dengan baik dan terfokus secara sempit. Jika pertanyaan penelitian terlalu luas, maka akan diperoleh informasi yang terlalu banyak. Selain itu, sejumlah besar data yang dihasilkan akan sulit untuk dianalisis dan oleh karena itu, tidak banyak berguna bagi organisasi. Lebih buruk lagi, jika pertanyaan yang salah diajukan, informasi yang salah akan diperoleh dan semua upaya penelitian akan sia-sia. Peneliti perlu menaruh pemikiran yang cukup dalam merencanakan sumber dari mana informasi dapat diperoleh. Sumber data yang berbeda dikategorikan sebagai sekunder atau data yang sudah ada dan primer atau data yang dikumpulkan sendiri. Selain itu, data sekunder dapat dikategorikan sebagai internal yang sudah dimiliki perusahaan dan eksternal atau yang harus dikumpulkan dari sumber lain. Terkadang sebuah organisasi bahkan mungkin telah mengumpulkan cukup data untuk menjawab pertanyaan. Dalam kasus lain, jawaban atas pertanyaan penelitian mungkin sudah tersedia sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh organisasi lain. Namun, jika pertanyaan penelitian tidak terjawab,
mengumpulkan data sekunder dapat membantu dalam merancang metode penelitian utama. Seorang peneliti akan mengumpulkan data primer langsung dari partisipan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Data primer biasanya dikumpulkan dari sekelompok peserta yang disebut sampel. Sampel ini terdiri dari anggota terpilih dari seluruh kelompok individu yang disebut populasi. Anggota yang dipilih ini dapat ditentukan oleh karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, atau pekerjaan. Mereka juga mungkin ditentukan oleh karakteristik psikologis seperti gaya hidup atau opini. Selain itu, mereka dapat ditentukan berdasarkan lokasi geografis atau tingkat penggunaan produknya. Deskripsi individu dalam sampel disebut profil peserta. Metode yang akan digunakan untuk memilih individu yang akan dimasukkan dalam sampel akan berbeda-beda tergantung dari jenis metodologi penelitian yang akan digunakan. Sampling probabilitas digunakan untuk memilih secara acak orang-orang dalam sampel. Pengambilan sampel non-probabilitas digunakan ketika penilaian seorang peneliti digunakan untuk membuat pemilihan. Populasi yang dipelajari bisa merupakan pelanggan saat ini yang sering membeli produk dengan tujuan untuk menentukan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan desain produk tersebut. Pelanggan lama dapat dimasukkan dalam sampel untuk menemukan sumber ketidakpuasan konsumen atau untuk menentukan produk pesaing apa yang juga mereka beli. Daripada pelanggan saat ini atau masa lalu, segmen pasar potensial yang menarik bagi perusahaan itu juga dapat dipelajari. Misalnya, penelitian dapat dilakukan untuk menentukan jenis promosi apa yang dapat memotivasi konsumen yang lebih tua untuk membeli. Tujuan lain dari meneliti sampel calon konsumen adalah untuk menentukan bagaimana suatu produk perlu diadaptasi untuk menawarkan fitur dan manfaat yang mereka inginkan. Misalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan berkemah mungkin memasukkan individu sampel mereka yang tertarik pada olahraga ekstrim untuk mempelajari cara menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi preferensi konsumen ini. Langkah selanjutnya adalah memilih pendekatan penelitian. Proses pelaksanaan penelitian primer dimulai dengan memutuskan apakah pertanyaan penelitian memerlukan penelitian deskriptif, eksploratif, atau kausal. Pilihannya akan tergantung pada apakah pertanyaan penelitian perlu dijawab dengan fakta yang dapat diukur atau tidak. Jika pertanyaan penelitian menanyakan berapa banyak atau yang mana, penelitian deskriptif atau kausal mungkin akan digunakan. Jika pertanyaan penelitian mengajukan pertanyaan mengapa, maka penelitian eksplorasi mungkin akan digunakan. Memahami bagaimana organisasi berencana untuk menggunakan informasi juga akan membantu dalam membuat keputusan yang tepat. Jika sebuah organisasi ingin membuktikan fakta tentang komposisi demografi pelanggannya, seperti berapa banyak wanita dibandingkan pria yang membeli produk, maka studi deskriptif akan sesuai. Sebaliknya, jika sebuah organisasi ingin mengetahui mengapa penjualan turun, ia perlu melakukan penelitian eksplorasi. Penelitian kausal akan membantu menentukan efek dari perubahan yang diusulkan.